pelajaran, coba kalian lihat sebelah kanan kiri. Sampah. Ambilin dulu sampahnya. Yang beli sampahnya dibuang, langsung duduk. Itu plastiknya ubah. Langsung dibuang yuk. Yang lain sudah bersih? Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin langsung menjelaskan dulu. Yang lain langsung duduk, langsung diam yuk. Dengarin. Yang dipanggil namanya bilang anjir ya. Abianina. Aisyah. Alzidan. Anindya. Apriani. Aulia. Bayu. Cantika. Apa? Dari keterangan ya? CNC. Fajar. Fatia. Ayola. Faza. Gisela Putri. Umaira. Utama. Sakit. Berapa hari sakit? Ilham. Elvin. Sakit juga. Danis. Muhammad Faris. Nggak masuk ya? Berapa ini? Muhammad Fikri. Najwa. Natasha Gonsa. Laura. Rafa. Raymond. Rifki. Rizky Faras. Dari mana dia? Rolanda. Siva. Tri Indah. Zaskia. Sakit. Oke, sekarang keluarkan buku catatan bimbingan konseling sekarang. Buku catatan bimbingan konseling. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita mulai, Bapak mengajak kalian untuk gerak sedikit. Mau nggak? Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri yuk. Bapak mengajak kalian gerak. Jadi namanya itu janji fokus. Nih, perhatiin Bapak ya, nanti kalian ikutin. Gerakannya juga ikutin ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Bisa? Bisa. Ulang. Sekali lagi ya. Nanti kalian juga nyanyi ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham.
Yang saya paham gini, saya bisa gini. Bisa? Oke, jadi mulai. Oke. 1, 2, nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke. Kalau kalian lihat gambar di depan ini, apa yang dalam pikiran kalian? Hah? Lamun. Terus? Bikin nasi berpasnya. Kalau gambar ini? Jawab pertanyaan dengan aktif. Terus? Dengan. Kalau ini? Ngantuk. Ngantuk. Yang ini? Belajar. Nah, ini gambar depan ini contoh-contoh orang yang konsentrasi dan orang yang tidak konsentrasi dalam belajar. Sebelum lebih lanjut, apa sih itu konsentrasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu konsentrasi apa? Ada yang tahu nggak konsentrasi apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kaisa. Fokus dalam suatu kegiatan. Ada yang lain? Apa? Fokus saat belajar, lain? Tadi? Fokus saat? Ada. Oke, semua itu benar. Jadi, catat ya. Konsentrasi itu kemampuan memusatkan perhatian pada satu hal dalam waktu tertentu tanpa mudah terganggu. Nah, catat. Jadi ketika kita mudah terganggu dengan sekitar, apakah kita itu disebut konsentrasi? Tidak. Mana dulu catatannya? Boleh. Sudah? Sudah? Oke. Sambil nyatat, Bapak ingin nanya sama kalian. Nih. Bapak nanya, ini nggak catat nggak apa? Bapak nanya, kapan kamu paling sulit untuk fokus belajar? Saya ada kawan berisik. Yang lain, kapan saat kalian fokus belajar? Sulit fokus belajar. Yang lain? Hah? Pemikiran suatu, lapar lagi? Mikirin apa? Mikirin kalian di luar pelajaran, ngantuk. Terus, apa yang biasanya membuatmu hilang konsentrasi? Dia lawan sini, Denis. Dia lawan. Apa? Hah? Kenyangan. Diajak teman ngobrol. Ngantuk. Bosan. Oke, banyak ya. Pasti kita pernah merasakan kita kehilangan konsentrasi. Bapak pun juga demikian. Oke, selanjutnya. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Ada yang tahu faktornya apa aja? Kawan tidak ribut, boleh.
soalnya penting. Tidak bikin oke benar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu ada dua. Yang pertama internal. Yang kedua itu eksternal. Ada yang tahu nggak artinya internal itu apa? Internal itu dari dalam diri. Siapa yang pernah belajar tapi malah ngantuk terus? Siapa? Siapa yang pernah belajar ngantuk terus? Nah, itu salah satu contoh faktor dari dalam diri kita sendiri. Eksternal apa? Dari luar, seperti teman yang ribut, jadi itu tergantung konsentrasinya. Ini eksternal. Kalau kalian belajar, tetapi adikmu nonton TV di ruangan yang sama, bisa fokus nggak? Bisa nggak? Kebanyakan kan nggak bisa fokus ya kan? Karena itu kita terdistraksi oleh sekitar kita. Oke, ini contoh gangguan dari internal. Yang pertama itu kondisi fisik. Di kondisi fisik ini tubuh yang lelah, kurang tidur, ataupun juga lapar, pasti sangat mengganggu kita dalam konsentrasi. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kalau lapar, pasti sangat pengen pikirannya tuh udah kemana-mana. Jadi kita nggak fokus. Lalu yang kedua itu kesehatan. Kesehatan ini seperti kita sedang sakit, terus kepala kita pusing, lalu demam-demam ringan, dan perhatian kita mudah buyar. Itu contoh dari kesehatan kita. Karena kalau kita udah merasa kita udah meriang tuh untuk belajar susah kan? Butuh semangat untuk belajar. Nah yang ketiga ini motivasi belajar. Rendahnya semangat dan minat terhadap pelajaran menurunkan konsentrasi. Kan udah pernah kita bahas juga kan tentang motivasi dalam belajar. Jadi kita kalau pengen belajar tuh pasti kita harus punya motivasi agar kita bisa bersemangat. Lalu yang selanjutnya itu emosi atau perasaan kita. Kalau kalian belajar waktu kalian lagi emosi marah, bisa nggak konsentrasi? Enggak kan? Lalu yang selanjutnya itu kebiasaan buruk. Sering menunda belajar atau belajar sambil bermain HP. Siapa yang seperti ini? Banyak. Nah itu contoh gangguan dari internal dalam diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu konsentrasi gangguan faktor dari eksternal. Yang pertama ini bukan fisik. Tempat belajar yang ramai. Kalau kalian belajar di tempat yang bising-bising itu nyaman nggak? Enggak kan? Udah terganggu, udah terdistraksi oleh hal-hal di luar sana. Yang kedua, gangguan teknologi, HP. HP ini sangat berpengaruh untuk kita sekarang. Karena itu mudah untuk mengalihkan kita, fokus kita dari satu ke hal yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu keluarga atau rumah. Enggak semua di sini kita keluarga kondisinya tentram pasti kan. Ada yang berbagai masalah dari kita sebagai keluarga kita. Dan juga pasti ada banyak pekerjaan rumah dan tanggung jawab rumah yang harus kita kerjakan. Yang selanjutnya itu teman atau lingkungan sosial. Teman suka mengganggu atau mengajak bermain saat belajar. Siapa yang sering ganggu kawan belajar? Hah? Banyak yang ganggu kawan belajar. Terus ngajak kawannya main. Tidak boleh. Karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nih, coba dibaca.
Aisyah. Oke, bagus pertanyaan dari Aisyah. Jadi Aisyah bertanya nih, bagaimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, makasih Aisyah atas pertanyaannya. Kebetulan juga akan kita bahas selanjutnya ini. Oke. Cara melatih konsentrasi. Pertama, atur waktu belajar. Belajar itu pakai timer. Misalnya kalian fokuskan dalam 30 menit. Kalau bapak duduk belajar, waktu zaman kalian pakai lilin. Jadi lilin dihidupkan sampai lilin itu habis atau setengah. Sebelum lilin itu habis atau lilin itu setengah, bapak dulu belajar. Itu bapak dulu. Kalau sekarang kan enggak, ada HP bisa jadi timer atau apapun itu. Lalu yang kedua, jauhkan HP dan distraksi. Kalau belajar di sekolah pastinya tidak menggunakan HP kan. Kalau belajar di rumah, HP itu sangat dekat dengan kita kalau di rumah. Sudah sangat sulit. Tapi dengan kita menjauhkan HP, itu akan mengurangi distraksi kita terhadap HP atau suasana di luar sana. Yang selanjutnya, fokus pada satu tugas dulu. Jadi belajar itu tidak perlu banyak-banyak. Belajar itu harus bisa kita dalam diri kita, kemampuan kita itu seperti apa, jangan dipaksa. Jadi misalnya tugas nih, tugas MTK. Malamnya tuh kalian fokuskan belajar MTK. Misalnya dengan kasih waktu timer 30 menit. Nah yang pastinya selama belajar itu harus ada nih istirahat singkat setiap sesi. Di sekolah ada istirahat kan? Begitu juga kalau kalian belajar di rumah. Misalnya 30 menit, kalian bisa gunakan 1 menit, 2 menit untuk istirahat, entah itu minum atau apapun itu. Yang tidak kalah penting itu, buat target kecil setiap kali belajar. Jadi setiap kita ingin belajar apalagi di rumah, kita harus punya target-target. Malam ini mau belajar apa? Terus malam besok belajar apa? Jadi jangan semuanya langsung belajar semua. Jadi harus punya catatan target-target apa yang ingin kita pelajari agar itu bisa menjadi lebih fokus diri kita sendiri. Oke, sekarang Bapak ada ini 2 pertanyaan LKPD. Di sini ada 3 pertanyaan dan ada keterangannya. Bacalah setiap pertanyaan dengan tenang. Jawab jujur sesuai pengalamanmu sendiri. Karena ini sesuai dengan pengalaman kalian sendiri ya. Tidak ada yang menenteng. Karena tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Yang penting itu jujur dari hati kalian sendiri. Paham? Ada yang mau ditanyakan soal LKPD? Bisa? Nanti langsung dikerjakan ya.
Pelan-pelan aja mengerjakannya. Yang belum nggak usah terburu-buru, nggak apa-apa. Sesuai diri kalian. pribadi kalian saat kalian belajar tuh sering terganggu konsentrasi seperti apa? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Bapak mulai ya, dari bapak. Bapak sering terganggu konsentrasi itu biasanya karena lapar.
pikiran kita itu udah makan terus. Kayak kalian lah misalnya. Habis ini istirahat kan? Pasti udah pikiran kalian mau beli apa habis ini. Ya enggak? Beli cireng. Jadi ke bapak tuh sering banget terganggu konsentrasi bapak tuh ketika belajar. Makanya setiap kali bapak mau belajar, bapak tuh pasti selalu makan. Makan biar bapak tidak kelaparan. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan tuh biasanya ngantuk. Nah, dari kalian, siapa mau berbagi pengalaman? Boleh, itu. Ya. Kencang lah suaranya. Saya kenyangan. Saya terbalik sama bapak ya. Kalau bapak karena lapar, dia karena kekenyangan. Jadi semua itu ada porsinya ya. Oke. Apa? Nah, kawan di samping ribut. Lalu bapak lihat juga di sini banyak terganggu dari kawannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya harapannya kalian bisa lebih menghargai teman kalian dan diri kalian, karena itu merugikan teman dan juga diri kalian sendiri. Oke. Sebelum bapak tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Reza? Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan bagi saya. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, sebelum bapak akhiri, bapak ada kata-kata untuk hari ini. Apa kata-katanya? Kamu nggak bisa mengubah semua hal di sekitarmu, tapi kamu bisa memulai